Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan beranjak pada materi baru, yaitu berani hidup jujur. Nah, seperti biasa, materi kali ini juga akan dibagi ke dalam 2 pertemuan. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan bahas tentang pengertian pentingnya memiliki sifat saja'ah. Apa itu saja'ah? Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Pengertian saja'ah. Menurut bahasa, saja'ah artinya berani. Menurut istilah, saja'ah artinya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara terpuji. Jadi saja'ah dapat diartikan sebagai keberanian, ya, keberanian seperti apa? Yang dilandaskan kebenaran. Jadi bukan hanya berani, tapi dilandaskan kebenaran. Kemudian dilakukan dengan penuh pertimbangan, ya, dan perhitungan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi bukan hanya berani, tapi juga harus benar. Kalian harus tahu dulu bahwa yang kalian bela itu, yang kalian lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian setelah kalian tahu itu adalah sebuah kebenaran, harus dilakukan pertimbangan juga, pertimbangan dan perhitungan. Dan yang paling penting, keberanian itu harus berdasarkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Contohnya gini, misalkan misalkan ada seorang wanita nih. Ada seorang wanita yang dituduh berbuat zina. Ya, ada seorang wanita yang dituduh berbuat zina. Nah, kemudian kalian itu tahu bahwa untuk menghukumi seorang wanita itu berzina, kan itu ada syaratnya. Zina itu kan dosa berat. Kemudian hukumannya juga kan berat, yaitu dirajam. Nah, karena itu untuk menghukumi seseorang itu berzina, itu kan syaratnya sangat ketat. Yang pertama, itu harus ada saksinya. Saksinya juga harus banyak, berjumlah 4 orang laki-laki. Kalau saksinya perempuan semua, maka jumlahnya harus 8. Jadi 1 orang laki-laki itu setara 2 orang perempuan. Kemudian saksinya juga itu harus Islam, kemudian harus sudah balik, kemudian dan merdeka. Nah, semua syaratnya itu harus benar-benar terpenuhi. Kemudian untuk bisa saksinya juga itu harus benar-benar melihat kejadiannya. Nah, yang dimaksud dengan melihat kejadiannya itu, jadi kalian saksinya itu harus benar-benar melihat alat kelamin laki-lakinya itu masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Nah, itu saking ketatnya agar seseorang itu tidak sembarangan menuduh seseorang untuk berzina, menuduh wanita bahwa wanita itu telah berzina. Itu sangat ketat hukumnya. Nah, kalian itu tahu wanita ini dituduh berzina hanya karena masuk kamar berdua dengan seorang laki-laki. Saksinya juga tidak melihat kejadiannya secara langsung, hanya berandai-andai, wanita ini masuk berduaan dengan laki-laki, berarti mereka sudah berzina dan dilaporkanlah sebagai seorang pezina. Nah, kalian tahu bahwa saksi itu, kejadian itu tidak ada saksinya dan tidak memenuhi syarat, maka kalian bela wanita tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh saja'ah, salah satu contoh keberanian yang benar, yang dilandaskan kebenaran, karena kalian tahu untuk menghukumi seseorang berzina itu harus terpenuhi syaratnya, kemudian dan pertimbangan, dan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, itu contoh mengaplikasikan saja'ah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih saja'ah itu penting? Kenapa sih
memiliki sifat berani itu penting? Di sini Bapak akan menjawabnya dengan sebuah cerita. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berjalan-jalan. Ini pada saat awal-awal dakwah Rasulullah. Rasul sedang berjalan. Kemudian Rasul itu melihat Sayyidina Umar. Saat itu Sayyidina Umar belum masuk Islam. Rasul melihat Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar itu berkelahi dan menang. Terus dalam hati Rasulullah itu mungkin seperti ini ya. Mungkin kalau orang ini masuk Islam kayaknya enak nih. Nah mungkin gitu ya. Karena salah satu yang ditakuti oleh umat Islam pada saat itu untuk menjalankan dakwah itu salah satunya adalah Sayyidina Umar. Nah saat itu Nabi berdoa, ya Allah jadikanlah Umar ini masuk Islam. Doanya itu Allahumma aizal Islama bi Umar. Ya Allah jadikanlah Islam itu jaya dengan Umar. Nah betul saja, tidak lama kemudian Sayyidina Umar masuk Islam. Yang masuk Islamnya itu di rumah adiknya. Saat itu adiknya sedang membaca surat Toha. Saat itu juga Sayyidina Umar menyatakan sebagai Islam. Kemudian menyatakan keislamannya di depan Rasulullah. Nah setelah itu Sayyidina Umar langsung pergi ke rumahnya Abu Jahal. Langsung mendeklarasikan di rumahnya Abu Jahal itu, sekarang saya sudah Islam dan barang siapa yang mengganggu Rasulullah akan berhadapan dengan saya. Dan betul saja, Islam itu juga ada dalam fase kejayaan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, artinya apa? Artinya sifat berani ini diperlukan dalam mensyiarkan agama Islam. Buktinya Rasulullah juga sampai berdoa agar ada orang yang memiliki keberanian seperti Umar agar Islam itu bisa berjaya. Seperti itu. Kemudian faktor pendorong sifat syaja'ah. Nah, seseorang itu bisa memiliki sifat syaja'ah, bisa memiliki sifat keberanian, itu pasti dilandasi oleh faktor-faktor ini. Tidak mungkin orang punya keberanian kalau tidak punya hal-hal ini. Tidak mungkin seseorang itu bisa memiliki keberanian untuk membela Islam kalau tidak punya hal-hal ini. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Jadi kalau seseorang itu sudah takut kepada Allah, ya, dan dia hanya takut kepada Allah dan tidak kepada makhluknya, maka sifat berani ini pasti akan tumbuh. Karena dia tahu yang pantas ditakuti hanya Allah. Selanjutnya, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, jadi dia tahu bahwa kepentingan akhirat itu memang layak dibela, memang layak diperjuangkan. Untuk itu dia berani di dunia untuk membela agama Islam. Selanjutnya meyakini bahwa ajal pasti datang dan kita tidak dapat lari darinya. Jadi keberanian itu muncul karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan berakhir dan pada akhirnya akan diperhitungkan di akhirat nanti. Jadi dia tidak terlena dengan apa yang ada di dunia, maka keberanian itu akan muncul. Kemudian memiliki ilmu pengetahuan, memiliki pemahaman dan keterampilan yang mumpuni. Nah, seseorang itu bisa timbul keberaniannya kalau dia benar-benar mengetahui, benar-benar paham perkaranya, memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman dan keterampilan yang mumpuni. Makanya ilmu itu penting untuk menumbuhkan keberanian. Contohnya gini sajalah.
ketika kalian sedang belajar di kelas ya, belajar di kelas. Kemudian guru itu bilang gini, siapa yang bisa mengerjakan soal di depan, silahkan maju. Gitu ya, barang siapa yang bisa mengerjakan soal di papan tulis, silahkan maju. Bapak yakin orang yang maju ke depan itu pasti orang yang tahu ilmunya, pasti orang yang tahu jawabannya, ya kan? Nah makanya ilmu pengetahuan, pemahaman dan keterampilan itu sebanding lurus dengan keberanian. Pasti pengetahuan itu dapat mendorong keberaniannya, gitu ya. Selanjutnya, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Itu sudah pasti dia akan berani. Kalau dia tidak memandang materi sebagai sesuatu yang ditakuti, maka dia akan memiliki sifat syaja'ah, memiliki sifat keberanian. Kemudian tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Oke. Jadi sebetulnya sifat berani ini juga dapat menjadi ukuran seberapa besar keimanan seseorang. Itu karena tidak mungkin orang itu akan yakin, tidak mungkin seorang itu akan berani mengungkapkan sebuah kebenaran kalau keimanannya itu tidak besar. Gitu. Jadi tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Jadi pasti orang yang yakin akan pertolongan Allah itu kan orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Orang yang memiliki keimanan tinggi itu pasti dia memiliki sifat berani, sifat syaja'ah. Gitu. Selanjutnya hasil pendidikan dan pembiasaan. Nah, sifat syaja'ah juga ini tidak dapat lahir dengan sendirinya, tidak dapat muncul dengan sendirinya. Sifat syaja'ah ini harus dibiasakan sejak dini, harus dibekali pendidikan. Jadi anak itu kalau ingin memiliki sifat syaja'ah, memiliki keberanian, harus dididik sejak kecil dan harus dibiasakan. Kalian juga kalau ingin memiliki sifat syaja'ah, ya harus melalui proses pendidikan dulu, harus dibiasakan. Misalkan kalian tidak berani nih, sekarang itu tidak berani untuk mengutarakan suatu kebenaran. Nah itu harus dilatih, karena memang tidak bisa lahir dengan sendirinya, tidak bisa muncul dengan sendirinya. Sifat syaja'ah, sifat keberanian ini harus dilatih. Selanjutnya, macam-macam syaja'ah. Macam-macam syaja'ah itu ada dua, ada syaja'ah harbiyah, ada syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah ini merupakan bentuk keberanian yang tampak secara langsung, seperti saat kaum muslimin ketika sedang menyertai Rasulullah dalam perang Badar. Gitu ya. Jadi syaja'ah harbiyah itu keberanian untuk berperang, gitu. Jadi langsung tampak keberanian. Kemudian ada syaja'ah nafsiyah. Ya, syaja'ah nafsiyah itu merupakan bentuk keberanian di luar medan perang atau kebenaran secara mental. Jadi mentalnya itu mental berani. Ya. Ketika kalian melihat sesuatu yang salah, kalian berani untuk membenarkan, berani untuk mengungkap. Itu sifat syaja'ah. Dan bentuk-bentuk syaja'ah. Bentuk-bentuk syaja'ah itu ada kuatil ihtimal, daya tahan yang besar. Artinya mampu bersabar dan siap menghadapi kesulitan, penderitaan dan bahaya saat berjuang di jalan Allah. Seperti saat Bilal bin Amr ketika menerima siksaan untuk berpaling dari Allah, namun beliau tetap teguh pada keimanannya. Sebesar apapun tantangannya, tetap dihadapi. Itu namanya kuwatul ihtimal. Kemudian ada asyarahah fil haq. Bentuk syaja'ah yang lain adalah asyarahah fil haq, terus terang dalam kebenaran. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya kebenaran, kalian berani untuk berterus terang. Kemudian kitmanu asyirri, memegang rahasia. Nah, sekarang itu sulit sekali mencari orang yang dapat memegang rahasia, dapat memegang terutama yang sifatnya aib orang lain. Itu karena sifatnya itu sering, apalagi di era yang serba digital, itu kalian pasti banyak lihat
Ya, status-status yang nyinyir-nyinyir, nyindir-nyindir, yang memperlihatkan aib-aib orang lain. Jadi salah satu bentuk sajaah, bentuk keberanian adalah berani memegang rahasia. Kemudian al-itrafu bil khoto'i, mengakui kesalahan, berani mengakui kesalahan. Ketika kalian melakukan kesalahan, contoh ketika kalian ditanya oleh guru, kemudian ditanya kenapa kamu tidak mengerjakan tugas, ya kalian akui saja, ya saya tidak mengerjakan tugas karena memang sedang malas. Jangan banyak alasan, jangan jadi orang yang defensif, jangan jadi orang yang selalu mencari-cari alasan untuk pembenaran. Itu bukan mencerminkan sifat sajaah. Ini sifat sajaah itu salah satunya adalah mengakui kesalahan. Ketika kalian itu dibilang oleh guru, kalian itu sudah salah, kalau datang terlambat, ya udah akui saja, jangan banyak alasan. Itu salah satu sifat sajaah, berani mengakui kesalahan. Selanjutnya, al-insafu min adzati, bersifat objektif pada diri sendiri. Nah, salah satu sifat sajaah juga yaitu berani untuk melihat diri sendiri secara objektif. Artinya kalian tahu mana kelebihan kalian, kalian tahu mana kekurangan kalian. Kalian sadar mengakui kekurangan, kalian juga berani untuk menunjukkan kelebihan. Gitu ya. Jadi kalau kekurangan kita di matematika, ya akui saja kita kurang di matematika. Terus untuk kelebihannya, ketika kita mempunyai kelebihan, misalkan dalam hal menggambar atau bernyanyi atau qiraat atau apapun itu, ketika ada guru misalkan, sekarang ada lomba qiraat, kalian maju karena kalian tahu saya ini jago loh qiraatnya, baca Al-Qur'annya bagus. Ketika ada lomba kalian maju. Nah, itu salah satu juga bentuk saja. Kemudian milkun nafsi indal ghadab, menguasai diri saat marah. Ini juga salah satu sifat sajaah. Jadi ketika marah, ketika sedang emosi, kalian tetap bisa menguasai diri, tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Itu juga salah satu sifat sajaah, bentuk-bentuk sajaah. Selanjutnya, nah ini ada ayatnya yang berkaitan dengan sajaah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu merasa bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Misalkan sekalipun kalian itu miskin, sekalipun kita itu tidak punya ketenaran, tapi asalkan kita punya iman, maka kita ini harus percaya diri, harus berani. Kita ini derajatnya lebih tinggi karena kita punya iman. Jadi orang yang beriman itu harus bisa tercermin dari sifatnya yang berani, tidak merasa rendah hati di hadapan orang lain, tidak merasa rendah diri, ya, karena kita punya iman. Oke. Selanjutnya adalah tugas. Bisa dibaca tugasnya. Pertama, apa contoh perilaku yang mencerminkan sifat sajaah yang bisa kalian lakukan saat ini? Yaitu pertama. Yang kedua, berikan contoh tindakan yang berani namun tidak sesuai dengan konsep sajaah dalam Islam. Ya. Sifat apa yang bisa dikatakan itu perlakuan yang berani, ya, tapi itu tidak mencerminkan sifat saja, gitu ya. Nah, silakan tulis jawaban kalian pada kolom komentar di Google Classroom-nya. Jadi tidak harus diketik dulu, jadi langsung aja tulis jawabannya di Google Classroom biar Bapak meriksanya lebih mudah, gitu ya, tidak perlu buka-buka lagi filenya. Ketik